memberikan kita petunjuk melalui kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quran. Dalam setiap ayatnya terkandung penyembuhan, baik bagi jasmani maupun rohani. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, melainkan sumber kekuatan yang dapat menyembuhkan segala penyakit hati dan memberikan ketenangan bagi jiwa yang gundah gelisah. Pada video materi ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait yang pertama, dua aspek Al-Quran sebagai obat. Yang kedua, dalil-dalil yang menyebutkan Al-Quran sebagai obat. Yang ketiga, khasiat Al-Quran sebagai obat. Yang keempat, amalan yang dianjurkan untuk penyembuhan. Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk hidup, tetapi juga memiliki khasiat sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati atau batin. Konsep ini sangat ditekankan dalam Islam, di mana Al-Quran dianggap sebagai sumber penyembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memiliki dua aspek sebagai obat. Yang pertama, Al-Quran sebagai obat batin. Al-Quran berfungsi menyembuhkan jiwa dan hati manusia, memberikan ketenangan dan mengatasi kerisauan. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat fisik. Al-Quran diyakini juga bisa memberi manfaat dalam penyembuhan penyakit fisik atau penyakit tubuh. Dalil-dalil yang menyebutkan Al-Quran sebagai obat. Yang pertama, Al-Quran sebagai obat batin. Al-Quran disebut sebagai penyembuh bagi hati yang gelisah dan berpenyakit, serta sebagai penawar bagi penyakit-penyakit batin seperti kebimbangan, kegelisahan, dan kecemasan. Hal ini disebut dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'an wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat fisik. Al-Quran juga disebut sebagai obat fisik yang dapat memberi manfaat dalam penyembuhan penyakit tubuh. Beberapa ayat dalam Al-Quran mengindikasikan bahwa wahyu ini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, seperti sudah dituliskan dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'an lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Khasiat Al-Quran sebagai obat. Yang pertama, menenangkan hati dan pikiran. Membaca dan merenungkan Al-Quran memberikan ketenangan dan kedamaian bagi hati yang gelisah. Yang kedua, mengatasi stres dan depresi. Al-Quran memberikan solusi bagi orang yang menghadapi masalah hidup yang dapat menimbulkan stres atau depresi. Dengan membaca, merenungkan, dan mengamalkan isi Al-Quran, seorang muslim dapat menemukan solusi atas masalah dan memperoleh ketenangan batin. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik. Dengan membaca Al-Quran dapat memperoleh kesembuhan yang dapat memberikan manfaat dalam mengatasi berbagai penyakit. Amalan yang dianjurkan untuk penyembuhan. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah.
Surah ini dikenal sebagai surah yang memiliki banyak manfaat, terutama sebagai obat penyakit. Rasulullah SAW bersabda, Surah Al-Fatihah adalah penyembuh bagi segala penyakit. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga surah ini sering dibaca untuk perlindungan dari gangguan makhluk halus dan penyakit. Kesimpulan, Al-Quran bukan hanya berfungsi sebagai petunjuk hidup, tetapi juga sebagai obat yang menyembuhkan baik penyakit fisik maupun batin. Berbagai dalil dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa membaca, merenungkan, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dapat membawa ketenangan, menyembuhkan hati, serta membantu dalam penyembuhan penyakit fisik. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu membaca dan mengamalkan isi dari Al-Quran.